Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya keadaan kita tetap baik. Katakan amin, haleluya. Ayo kita doa dulu sama-sama. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh masuk ke hari yang baru. Diberkatilah 15 Oktober 2024. Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus membimbing kami. Diberkatilah hari ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus urapi setiap kami yang akan sebentar bersaat teduh. Tuhan urapi hamba-Mu. Biar semua yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Ajar setiap kami, bentuk setiap kami. Kami mau memiliki hidup yang baru. Kami mau memiliki hidup yang sehat. Tubuh, jiwa, dan roh kami sehat sempurna. Terima kasih Tuhan, urapan Allah mengalir bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Tema kita hari ini adalah hati-hati mental illness. Saudara, kita tahu ya, kehidupan hari-hari ini tuh gak semakin mudah. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, mengalami mental illness. Kesehatan mental yang terganggu akibat dari susahnya kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Tapi mari kita semua bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, bagaimana Roh Kudus mengajarkan kepada kita pagi hari ini agar kita dibebaskan dari semuanya itu. Amin. Ayo kita dibuka firman Tuhannya saudara di 1 Korintus 10 mulai dari ayat yang ke-9. 1 Korintus 10 mulai dari ayat yang ke-9 ya. Di sini judul perikopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ada begitu banyak peringatan-peringatan yang Tuhan berikan ke dalam setiap kehidupan kita agar supaya kita itu dapat hidup berhati-hati ya. Sudah siap saudara? 1 Korintus 10 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan oleh karena ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Wow. Mental illness penting saudara ya. Penting sekali untuk bisa menjaganya. Lihat. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Janganlah kita mencobai Tuhan. Kalau kita mendengar kata mencobai, apa yang Anda ingat saudara? Dengan kata ini, mencobai. Nah, ingat waktu Tuhan Yesus berada di padang gurun selama 40 hari waktu Tuhan Yesus lagi berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Kata mencobai ini yang ngucapin siapa saudara? Iblis ya. Iblis ngomong sama Tuhan Yesus. Yesus, kalau engkau bisa mengubah batu jadi roti, kau ubah. Kalau engkau bisa menjatuhkan dirimu dari tempat yang maha tinggi ini. Wah, ini kata-kata iblis, mencobai. Seringkali kita mencobai Tuhan, sadar tidak? Kita mencobai Tuhan. Tuhan, katanya engkau Tuhan, mengapa engkau gak sanggup memulihkan keadaanku? Kalau engkau Tuhan, engkau sanggup membuat mujizat ini, tapi apa yang terjadi? Gak terjadi apa-apa. Seringkali kita mencobai Tuhan seperti itu. Gak sadar ya, perkataan kita seperti perkataan iblis. Meminta Tuhan, mencobai Tuhan. Nah, makanya firman Tuhan hari ini dikatakan,
janganlah kita mencobai. Ingatlah kata mencobai itu adalah perkataan-perkataan si setan yang menguji Tuhan, yang meminta Tuhan melakukan segala sesuatunya. Untuk apa? Keangkuhannya si iblis ini loh, mau ditunjukkan kepada si iblis ini. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka. Ini mereka siapa ini? Sehingga mereka mati di pagut ular. Bangsa Israel pernah marah-marah sama Musa, lalu kemudian dipagut ular. Coba kita saudara buka dulu ya di kitab Bilangan berapa ya? Bilangan 21 ayat yang ke-6. Kita coba ke belakang dulu ya. Sebelum kita bahas berikutnya, kita lihat dulu. Orang yang dipagut ular gara-gara apa? Gara-gara bersungut-sungut. Nah, pagut ular saudara ya. Kita buka dulu saudara ya di kitab Bilangan 21. Ayatnya yang keempat. Judul perikopnya adalah ular tembaga. Nih lihat ya. Setelah mereka berangkat, mereka ini adalah bangsa Israel. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah mereka. Lihat, tidak dapat lagi menahan hati. Orang kalau nggak bisa menahan hati, apa yang terjadi saudara? Mukanya penuh dengan kemarahan, dengan kekesalan, dengan ketakutan mungkin, kemarahan mungkin, kekhawatiran yang berlebihan, bahkan emosional yang up and down. Emosional itu nggak selalu harus marah saudara. Emosional itu bisa sedih banget. Nah, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lihat, di tengah jalan. Belum sampai destinasi, belum sampai melihat sesuatu yang baik, belum sampai melihat mujizat, hatinya udah gak bisa dikontrol. Apa yang terjadi bangsa Israel pada waktu itu? Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lihat. Orang kalau kesehatan mentalnya terganggu, perkataannya kasar gak saudara? Lihat nih kalimatnya. Di sini tidak ada roti, tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Garis bawahi kata muak. Ucapannya gak sopan. Kata-katanya kasar. Perilakunya udah di luar dari manusia yang seharusnya. Betul? Lihat. Tadi di ayat yang keempat dikatakan tidak lagi dapat menahan hati. Perhatikan kondisi hati kita hari-hari ini. Mental illness kalau gak dijaga, maka perilaku kita, perkataan kita, termasuk semua pikiran kita pasti negatif semua. Perhatikan, ketika anak-anak Tuhan tidak bisa mengontrol dirinya dengan benar, maka kita tidak akan pernah bisa memenangkan siapapun. Ya, lihat, mereka baru di tengah jalan. Kita belum terima mujizat. Kita belum terima kesembuhan. Kita belum terima pertolongan. Di tengah jalan seperti apa yang kita lakukan? Tidak dapat menahan hati. Kalau tadi di firman tadi di 1 Korintus 10 tadi dikatakan bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah ini seperti ini. Berapa sering bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Berapa sering bangsa Israel melihat mujizat demi mujizat. Tapi tidak ada kata-kata syukur di dalam ini. Bahkan dikatakan apa? Mereka muak. Orang kalau gak bisa jaga hatinya, tidak tahu berterima kasih. Orang ketika gak tahu rasa bersyukur di hadapan Tuhan, perkataannya negatif, cenderung kasar. Makanya berapa banyak orang mengalami
kesehatan mental yang turun drastis. Ya, mengalami apa saudara? Kelemahan tubuh. Banyak sekali mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kelemahan tubuh, gampang sakit, gampang stres, ya, dikit-dikit sakit lambung, dikit-dikit sakit kepala, dikit-dikit sakit apalagi, GERD-nya kambuh naik turun. Penyebabnya apa saudara? Tidak dapat menahan hati. Kalau tadi di 1 Korintus 10 tadi dikatakan apa? Karena lebih sering mencobai Tuhan. Saudara, gampang kan melihatnya? Bagaimana orang bisa mengalami kelemahan tubuh? Dilihat di dalam hatinya. Apakah sungguh-sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan? Kalau orang mengalami kelemahan tubuh, gampang stres, gampang frustrasi, dia tidak bisa melihat ada sesuatu hal yang baik di depan sana. Tetapi karena keseringan tidak bisa menahan hati, maka dia lebih sering apa? Mencobai Tuhan. Tuhan gak mampu tolong. Tuhan biarkan saya begini. Tuhan biarkan saya mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Sudah berdoa, sudah melakukan banyak hal di hadapan Tuhan, tapi hasilnya nol, gak ada. Berapa banyak anak-anak Tuhan ngalami yang seperti ini. Makanya perilakunya jadi brutal. Perkataan-perkataannya gak bisa terkontrol dengan baik. Hatinya gak bisa dijaga dengan benar. Berapa banyak alasan orang tidak cocok dengan pasangannya, lalu kemudian apa? Melakukan perselingkuhan. Dengan alasan apa? Oh, di sana itu mereka banyak sekali perhatikan sama saya, Bu. Berapa banyak itu orang-orang yang maaf sekali suka mencobai diri sendiri dengan alasan pernikahan yang tidak bahagia, cari-cari selingkuh gitu. Apalagi dunia nulisnya apa? Selingkuh itu indah. Orang dunia kayak begitu. Ya enggak? Ini akibat apa? Tidak bisa menahan hati. Perilakunya jadi cenderung brutal. Orang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kenapa? Tidak bisa menahan hati. Pentingnya sekali menjaga kesehatan mental. Karena sebab jika tidak, maka yang kita lakukan pasti ngikutin apa yang ada di dalam hati. Hatinya panas, ya perilakunya jadi panas. Hatinya brutal, ya dia pun akan merasakan itu juga. Brutal juga. Ya enggak saudara? Berapa banyak orang, maaf sekali, pasangan-pasangan melakukan selingkuh. Wah, kemarin saudara ada yang DM sama saya. Suami saya, Bu, itu betul-betul video callan sama pelacuran, Bu, di depan saya. Itu pertanda suami itu kesehatan mentalnya terganggu. Orang-orang yang melakukan perselingkuhan itu kesehatannya terganggu. Ya enggak saudara? Berapa banyak orang-orang hari-hari ini tuh sudah mulai perilakunya udah mulai gak bener. Apalagi kalau sakit gak sembuh-sembuh. Pengennya mati saja, pengennya bunuh diri saja. Kapan hari saya membaca anak seorang pendeta yang bunuh diri. Hati saya miris. Anak-anak masih muda begitu ya. Sudah dilingkupi, sudah terikat dengan roh maut. Bunuh diri itu terikat dengan roh maut. Berarti ada sesuatu hal yang sedang terjadi kepada diri seseorang ketika orang bunuh diri. Orang bunuh diri gak ucuk-ucuk bunuh diri, saudara. Dari hari ke hari, pasti perilakunya gak baik. Pikirannya banyak sekali pikiran-pikiran yang gak baik. Makanya terjadi bunuh diri. Lihat ya, bangsa Israel tidak dapat menahan hati di tengah jalan.
lalu marah-marah, gak ada roti, gak ada air, bahkan makanan enak, gak ada pun, muak rasanya. Seberapa sering hari-hari ini kita komplain sama Tuhan, hidup kok gini-gini amat, makin hari makin susah, tidak ada jalan keluar, penyakit saya gak sembuh-sembuh. Semakin sering kita mengatakan perkataan-perkataan negatif, semakin sering juga perilaku kita makin kasar di hadapan Tuhan. Gak sadar toh, kita suka kasar sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi waktu bangsa Israel kok omongannya kasar? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Lihat, Tuhan mengeluarkan apa saudara? Menyuruh ular-ular tedung untuk memagut mereka. Dan mereka banyak yang mati. Ini artinya apa toh? Yang pertama, ini kalau kita baca kitab Bilangan, bukan berarti itu dongeng masa lalu ya saudara. Ini yang terjadi sekarang. Makanya saya katakan bahwa siapapun kita yang suka sekali bersungut-sungut, suka sekali marah-marah dengan Tuhan, maka kita pun dipagut sama ular. Maka kita mengalami kematian. Kematian di sini bicara tentang apa? Kematian tubuh, kematian jiwa, bahkan kematian roh. Kematian tubuh bicara tentang apa saudara? Yaitu tadi kelemahan tubuh. Gampang stres, dikit-dikit stres, sakit lambung, dikit-dikit stres, sakit GERD, sakit kepala. Nah itu mengalami kematian tubuh. Gak bisa mengampuni kesalahan orang. Ngomel-ngomel terus. Hatinya penuh dengan kepahitan. Marah terus. Kena kanker lah. Kena stroke. Kena penyakit-penyakit berat. Gak bisa mengampuni. Coba saudara. Lalu dikatakan apa? Tuhan sudah katakan bahwa engkau harus mengampuni. Seberapa banyak kali saudara? 70 kali 7 kali. Tapi seringkali kita gak mau melakukan itu. Makanya dipagut sama ular. Artinya apa? Kita sendiri mengalami resiko sakit. Resiko kebangkrutan. Berapa banyak kita gak terima berkat Tuhan karena kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Jadi di kitab Korintus tadi, 1 Korintus 10 tadi udah dijelasin jelas banget bahwa janganlah kita balik lagi saudara ya di 1 Korintus 10, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Nanti Anda baca seterusnya ya di kitab Bilangan 21 ayat yang ke-6. Resikonya waktu kita gak bisa menahan hati, maka yang terjadi adalah kekasaran, kasar, omongannya gak baik, pikirannya gak baik, maka terjadi kematian atas tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saudara, kalau kita hari-hari ini mengalami tekanan kehidupan dan kita merasa gak kuat, kita gak memiliki kekuatan untuk teguh berdiri, perhatikan perkataanmu, perhatikan isi pikiranmu, perhatikan isi hatimu. Amin. Ini penting sekali. Banyak orang tidak memperdulikan kesehatan mental. Padahal kesehatan mental itu penting sekali. Berapa banyak orang bunuh diri karena mental illness? Berapa banyak orang mengalami kehancuran dalam rumah tangga karena apa? Mental illness. Berapa banyak anak-anak banyak sekali terjadi perubahan perilaku akibat orang tuanya yang mental illness. Jadi anak-anak hari-hari ini, anak-anak kita perhatikan saudara, kesehatan mental anak-anak diperhatikan. Kalau orang tua kesehatan mentalnya terjaga, anak-anak pasti terjaga. Amin. Jangan pernah kau
menginginkan anak-anak yang tunduk, yang takut akan Tuhan, sementara engkau orang tua nggak tunduk dan takut akan Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak takut sama Tuhan, tidak tunduk pada Tuhan, termasuk orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Ini contohnya tadi kayak bangsa Israel tadi tuh. Tidak bisa menahan hatinya di tengah jalan. Gak ada makanan, gak ada minuman. Merasa apa? Hidupnya gak penuh dengan rasa ucapan syukur. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, pertanda mentalmu gak sehat. Orang-orang yang kecewa sama Tuhan, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah dengan Tuhan, karena gak ada mujizat dan lain sebagainya, pertanda mentalmu lagi gak benar. Hati-hati saudara, kesehatan mental yang terganggu itu sasaran empuk buat si iblis untuk kita melakukan perilaku yang gak baik. Amin. Kita harus sadar diri saudara. Ya, ayat berikutnya. Dan janganlah bersungut-sungut. Kalau tadi, yang pertama tadi adalah tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Orang yang tidak tahan hati selalu panas hatinya. Lalu yang kedua sekarang, janganlah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu tuh pengertiannya macam-macam ya saudara. Menggerutu yang penuh dengan negatif. Gimana ya pengertiannya? Bersungut-sungut yang semuanya tuh negatif banget. Hidup kok gini-gini amat ya. Kerja mati-matian percuma juga buat bayar utang. Kerja mati-matian yang gini-gini amat ya. Buat bayar sekolah aja gak bisa. Buat beli beras aja gak bisa. Ini bersungut-sungut. Tiap hari makanan cuman kayak gini. Tiap hari jualan gak ada laku, gak ada untung. Yang ada makin buntung. Bersungut-sungut. Kalau tadi tidak bisa menahan hati, termasuk bagian dari kesehatan mentalnya terganggu, bersungut-sungut, termasuk orang yang mental illness-nya terganggu mentalnya, kesehatan mentalnya terganggu. Maka coba kita lihat saudara, waktu kita bersungut-sungut dengan keadaan keluarga kita, bersungut-sungut dengan ekonomi kita, bisnis usaha kita mengalami penurunan. Hari-hari ini banyak sekali orang kena PHK. Bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut itu gak bisa mengucap syukur. Lihat di kitab Bilangan lagi saudara ya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi. Kitab Bilangan 11. Jadi saudara kalau pengen melihat kesehatan mental itu, lihat aja di kitab Bilangan. Itu banyak sekali. Bangsa Israel itu ngomel-ngomel terus ya. Kitab Bilangan 21 yang tadi. Kemudian kita lihat di kitab Bilangan 11. Jangan dipikir bahwa Tuhan itu gak bisa marah saudara. Tuhan juga bisa murka. Karena kita dikasih kebebasan untuk memilih, mau memilih bersyukur, mau memilih marah-marah, mau memilih meninggalkan Tuhan atau taat kepada Tuhan, itu adalah free will, kehendak bebas. Perhatikan Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Perhatikan, kalau tadi Tuhan bisa keluarkan ular untuk memagut bangsa Israel, kemudian yang ini Tuhan keluarkan apa? Api. Bangsa Israel ini gak mau belajar bagaimana bersyukur di hadapan Tuhan. Betapa banyak Tuhan itu memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Berapa banyak mujizat Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai karena hari ini kita gak terima mujizat, maka pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lampau itu dianggap hangus. Kita susah memperhitungkan kebaikan Tuhan. Hitung berkatmu satu-satu. Hitung berkatmu satu-satu. Kira-kira bisa gak saudara?
Saya punya buku setebal begini saja. Kebaikan Tuhan kalau saya catat, itu buku pasti nggak muat. Kalau kita bisa melihat rahmatnya selalu baru setiap pagi, maka sebenarnya kita nggak bisa punya kesempatan untuk apa? Menggerutu. Lihat, Tuhan memang Allah penuh kasih. Tapi sekali lagi, kehendak bebas kita yang tentukan. Banyak sekali hari-hari ini orang mengalami kelelahan. Ya, rasa-rasanya doa nggak dijawab, Bu. Udah berpuasa juga, Bu. Nggak ada jalan keluar juga. Utang makin hari makin susah dibayarnya, Bu. Cuman bisa bayar bunganya saja. Angsuran pokoknya udah nggak bisa lagi. Nah, kelelahan hati tuh. Nah, hati-hati ketika engkau mengalami kelelahan yang seperti ini. Maka yang bisa mengikuti adalah tidak bisa menahan hati satu, lalu yang kedua biasanya bersungut-sungut. Kerelah aku, bokeklah aku, matilah aku, sialah aku. Nah, perkataan-perkataannya tidak bisa membangun dirinya sendiri. Hari-hari ini saudara ya, hari-hari ini adalah kita itu harus lari kencang untuk apa? Penyelesaian amanat agung. Kita diajarkan sama Tuhan, jangan lupa amanat agung harus kita selesaikan. Membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan dalam kasih mula-mula. Membawa jiwa-jiwa dalam pertobatan. Yang lainnya udah lari kencang untuk melakukan amanat agung. Kita masih sibuk dengan urusan hati. Kita masih sibuk urusan kebutuhan pribadi. Bagaimana bisa kita memenangkan jiwa orang sementara jiwa kita sendiri tidak bisa kita menangkan? Yang dipikirkan hanya kebutuhan pokok saja. Makanya pesan Tuhan tidak bisa diterima dengan baik. Jangankan dilakukan, diterima saja tidak. Inilah yang menyebabkan kita tidak mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Kesehatan mental kita terganggu. Sewaktu kita nggak peduli dengan kebutuhan orang lain, kita nggak mau doain orang lain. Kalau di gereja suka ada pengumuman, adakah yang mau melayani Tuhan? Banyak sekali jemaat nggak mau angkat tangan. Enggak yang melayani Tuhan biar hamba-hamba Tuhan. Enggak aku nggak ada panggilan tuh. Tuhan belum ada kok panggil aku untuk pelayanan. Bukan Tuhan gak panggil, telinga engkau aja engkau gak mau dengar, saudara. Membawa jiwa-jiwa. Penyelesaian amanat agung itu buat Anda dan saya, buat semua orang yang ada di muka bumi ini. Makanya waktu engkau gak pelayanan, sudahlah saudara, engkau akan ditanya sama Tuhan pada akhirnya. Engkau sudah bawa jiwa berapa? Engkau sudah lakukan apa untuk aku? Kita udah pernah bahas kan di saat teduh sebelum-sebelumnya. Waktu aku telanjang, kata Tuhan Yesus, engkau tidak memberikan aku pakaian. Waktu aku kelaparan, engkau tidak memberikan aku makanan. Itu bicara tentang apa? Kita jadi orang yang sangat egois. Hanya melihat kebutuhan pribadi. Kita gak pernah mau tolongin orang. Boro-boro, Bu, saya beli beras aja susah, Bu. Buru-buru ngenolongin orang. Maaf saudara ya, kesehatan mental Anda sedang terganggu. Karena gak punya kasih. Yang dipikirin cuma kebutuhan pribadi. Orang-orang yang kehilangan kasih sama dengan sakit mental. Makanya orang kalau pengen mentalmu sehat, saudara, yang pertama, berdamailah dengan dirimu sendiri. Nih lihat ya. Tadi kan dikatakan apa? Orang-orang yang mencobai Tuhan, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Boro-boro berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau dia berani mencobai Tuhan, dia tidak berdamai dengan Tuhan. Makanya kesehatan mentalnya terganggu. Omongannya negatif toh. Yang kedua,
Kalau engkau pengen kesehatan mentalmu itu terjaga dengan aman, jangan keseringan bersungut-sungut. Mengeluh terus, marah-marah terus, kecewa terus. Ya, gak ada jalan keluar, marah, kecewa. Gak ada pertolongan, kecewa lagi. Kesehatan mentalnya terganggu. Makanya bersungut-sungut itu membuat mental tidak baik. Lalu yang ketiga, saudara, tadi diingetin. Amanat agung gak dilakukan. Kita gak pernah mau melayani Tuhan. Maaf sekali saudara ya. Memang melayani Tuhan gak ada jaminan kesehatan mentalnya terjamin aman. Tapi semakin orang gak melayani jiwa-jiwa, orang gak pelayanan, semakin kesehatan mentalmu terganggu. Karena engkau gak akan bisa merasakan di luar sana itu ada orang merasakan apa. Engkau gak punya bisa memiliki hati, bisa merasakan orang-orang di luar sana itu jauh lebih buruk kehidupannya. Makanya kita gak pernah mau punya hati untuk menolong mereka. Gampang gak kesehatan mentalnya terganggu? Gampang banget. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini tadi contohnya, bunuh diri. Orang bunuh diri itu nggak hanya membunuh dirinya loh. Nggak percaya Tuhan itu bunuh diri, saudara. Nggak percaya Tuhan, kecewa sama Tuhan, sakit hati sama Tuhan, itu bunuh diri. Perhatikan saudara, kalau kita saja dengan Tuhan gak percaya, Anda mau percaya sama siapa? Yang punya langit dan bumi itu Tuhan, kita tuh cuma penumpang di sini. Lah kalau kita tuh gak punya rasa unggah-ungguh sama pemilik langit dan surga ini, langit dan bumi ini, lalu kita mau percaya sama siapa? Kalau kita kecewa dengan Tuhan berkali-kali kecewa sama Tuhan, Anda akan nyaman dengan siapa, saudara? Bahkan banyak orang hari-hari itu rela banget, masih aja di tahun 2024 orang pergi ke Gunung Kawi cari kekayaan. Kelihatan banget, maaf sekali ya, kesehatan mentalnya terganggu. Karena lebih percaya kepada sesembahan berhala itu daripada Tuhan yang bisa melimpahkan kekayaan kepada kita, yang bisa mengubahkan kehidupan kita, yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita, yang bisa mengubahkan hidup kita. Orang lebih pergi ke sana demi apa? Pemulihan hidup. Itu kan kesehatan mentalnya terganggu, saudara. Orang-orang yang main-main sama iblis, hati-hati engkau, mentalmu terganggu. Bahkan orang-orang yang gak melakukan saat teduh tiap hari, hati-hati mentalmu akan terganggu, cepat atau lambat pasti terganggu. Karena kita waktu gak bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, cepat atau lambat hubunganmu dengan Tuhan, cepat atau lambat kesehatan mentalmu akan terganggu. Karena engkau tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Jadi tanda waktu orang kesehatan mentalnya terganggu, yang pertama adalah mencobai Tuhan. Yang kedua, bersungut-sungut. Berikutnya saudara. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Garis bawahi ini. Bu, dari sebelum saya sekolah juga udah kedengeran, Bu. Hari udah dekat. Sampai saya sudah menikah, punya anak, punya cucu. Tetap aja pembahasannya hari sudah dekat. Sebenarnya apa sih, Bu? Saudara, inilah. Hari sudah dekat, akhir zaman itu gak bicara tentang kiamat loh. Ini gak bicara tentang kiamat loh saudara. Hari sudah dekat. Artinya apa? Lihatin aja saudara. Tanda-tanda akhir zaman apa? Kehidupan makin susah.
Banyak terjadi peperangan. Banyak sekali kebrutalan hidup. Banyak sekali orang mengalami brutal hari ini. Yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Berapa banyak ini dalam waktu 2 minggu ini saudara, orang mengalami PHK. Banyak perusahaan-perusahaan besar tutup. Perekonomiannya lagi anjlok-anjlokan hari-hari ini. Tuhan katakan apa di sini? Di mana zaman akhir telah tiba. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan Kathy yang ngomong ya. Jadi, kapan sebenarnya orang bersungut-sungut, orang mencobai Tuhan? Pada saat kita mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan menurut kita. Makanya kalau fokusnya pada kebutuhan hidup, maka kita akan memiliki kesehatan mental yang terganggu. Fokusnya jangan kebutuhan hidup, saudara. Kalau fokusmu kepada kebutuhan hidup terus-menerus, kebutuhan hidup terus-menerus yang kau pikirkan, maka kesehatan mentalmu pasti akan terganggu. Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan udah tahu kalau kita nggak bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka kesehatan mental pasti terganggu. Tuhan katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Karena Tuhan tahu resikonya orang nggak bisa bersukacita dalam segala hal adalah mental terganggu. Tuhan sudah katakan bahwa ketika engkau tidak bisa mengampuni kesalahan orang, maka resikonya adalah kesehatan mentalmu pasti terganggu. Tuhan itu tahu resikonya, saudara. Itulah akibat ketika kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Yang terjadi seperti ini. Ada malaikat maut ngikutin kita. Banyak orang lebih memilih sakit daripada mengampuni. Banyak orang memilih stres daripada mengucap syukur. Banyak orang lebih memilih gila daripada apa? Bersukacita. Itulah akibat waktu kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya Pak, ya saudara. Karena firman Tuhan itu bukan untuk dihafal, bukan untuk dibaca saja, tapi engkau harus lakukan. Kita semua, termasuk yang ngomong ini pun melakukan. Beberapa waktu yang lalu sudah saya saksikan, waktu saya sudah kepepet, maju gak bisa, mundur gak bisa, ke kanan ke kiri udah gak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya cuman katakan begini, saya nyembah di hadapan Tuhan. Tuhan kau baik. Tuhan engkau baik. Waktu saya ngomong Tuhan kau baik, apakah keadaannya membaik? Mujizat tidak terjadi, tapi keadaan saya membaik apa? Mental saya terjaga aman. Makanya saya gak sakit-sakitan, tidur tetap enak, makan tetap enak, bergaul dengan siapapun tetap enak, moodnya tetap terjaga. Karena apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan habis itu apa yang saya lakukan? Saya cari musik yang sukacita lagunya, saya lompat-lompat, saya menari bagi Tuhan. Maka yang terjadi apa? Hatinya bergirang. Apakah waktu hatinya bergirang mujizat terjadi? Enggak juga. Mujizat terjadi, kesehatan mentalnya tetap terjaga, itu mujizat. Berkat yang Tuhan alirkan adalah apa? Bisa tidur, itu berkat. Bisa makan, itu berkat. Moodnya terjaga, itu berkat. Terjaga omongannya gak negatif, gak ngoyo, gak seperti apa, itu berkat, saudara. Dan itulah mujizat. Ya. Kita mau bersyukur, itu kehendak bebas. Kita mau marah-marah, itu kehendak bebas. Anda mau mengampuni atau tidak, itu pun kehendak bebas. Tapi kita semuanya pun harus tahu resikonya apa waktu kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Ini kayak tadi bangsa Israel tadi tuh dipagut ular. Lalu kemudian apa? Ada nyala api yang membakar, menghanguskan setiap kita. Kalau kebanyakan bersungut-sungut.
Ya, saudara. Jadi semuanya itu adalah contoh-contoh apa? Akhir zaman. Lihat saudara ya. Sebab itu, nah ini hati-hati nih. Ayat berikutnya, ayat yang ke-12. Hati-hati dengan firman Tuhan ini. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Gak doa-doaan, gak Tuhan-Tuhanan, percuma, berdoa juga gak ada hasil. Hati-hati ini. Gak cuma kesehatan mentalmu yang terganggu, hidupmu, masa depanmu terganggu semuanya. Karena bermasalahnya sama apa? Malaikat maut. Hati-hati saudara. Kebanyakan daripada kita kehidupannya semakin berat, penderitaannya semakin panjang. Penyebabnya apa saudara? Mentalnya terganggu saudara. Jadi penderitaan kita makin panjang itu bukan karena Tuhan gak tolong, tapi karena responnya gak baik. Kayak si bangsa Israel tadi itu. Hatinya panas di tengah jalan. Belum terima mujizat, belum terima pemulihan, belum menemukan tanah Kanaan, hatinya udah panas. Makanya brutal perkataannya, brutal pikirannya. Terus kemudian apa yang terjadi? Enggak Tuhan-Tuhanan. Dia ngomong sama Musa, balikin deh gue ke Mesir lagi. Gue pengen makan, gue pengen enak, gue pengen daging. Nah, berapa sering kita menginginkan kehidupan kita yang lama. Gak enak bu, kehidupan yang sekarang tuh gak enak bu. Makin hari makin susah bu, gak enak. Saya pengen mobil saya pengen rumah saya pengen kehidupan yang dulu. Sekarang saya susah. Sehari saja waktu kita ngomong kayak begini, sakit kepala gak saudara? Apalagi kalau itu diucapkan tiap hari. Makanya berhati-hatilah waktu kita mengatakan ini. Gak usah doa-doaan lah. Gak usah lagi lah ke gereja, ngapain? Percuma ke gereja, gak ditolong sama Tuhan. Itulah kenapa saya selalu bilang, jangan fokus kepada penyediaan, engkau akan stres. Jangan fokus kepada mujizat, engkau akan gila nanti. Ya enggak saudara? Sebab itu siapa yang menyangka, lihat, siapa yang menyangka? Gak ada orang bisa menyangka saudara, besok tiba-tiba dicerai. Besok tiba-tiba ngalami bangkrut. Besok tiba-tiba ngalami PHK. Besok tiba-tiba ngalami kesusahan hidup. Besok tiba-tiba kena sakit. Gak ada yang bisa sangka. Kalau kita gak bisa berjaga-jaga hari-hari ini saudara, kena angin dikit aja, apa yang terjadi? Ambruk. Tuhan, kenapa begini Tuhan? Karena hidupnya tidak berjaga-jaga, tidak melatih diri untuk berjaga-jaga. Pentingnya kita melakukan itu. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jatuhnya kapan saudara? Waktu tidak bisa tahan hati. Waktu bersungut-sungut. Waktu tidak tahu berterima kasih terhadap Tuhan. Waktu kita marah-marah dengan Tuhan. Waktu kita kecewa dengan Tuhan. Hati-hati ini. Sebab siapa menyangka? Orang gak bisa nyangka saudara. Oh gak apa-apa lah, saya deposito saya banyak kok. Aman. Memangnya hidup itu diukur dari uang? Banyak saudara yang konseling sama saya, mereka berduit. Kenyataannya mereka frustrasi kok. Siapa bilang bahwa, Bu, orang kalau gak punya duit, mana bisa berbahagia? Karena pikirannya duit melulu. Makanya mengukur kebahagiaan dengan duit. Gak sadar toh, hidupnya diperbudak dengan duit.
Berapa banyak orang frustrasi, kerja terus. Dari pagi sampai malam kerja terus. Demi duit. Kapan hari saudara? Ada orang konseling sama saya. Mereka itu berebut tanah warisan. Dia datang kepada saya tanya, apa yang Anda kehendaki untuk Anda minta doa sama saya? Iya Bu, doakan saya supaya tanah warisan itu ada pada saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini sama saya, saudara. Suruh dia ngelepasin itu tanah warisan. Lalu saya sampaikan, Bu, tadi waktu doa tolong diuji ya Ibu, bahwa Tuhan menghendaki supaya dilepaskan saja. Wah, ya gak bisa begitu Ibu. Saya bisa mati gak ada warisan. Saya mau makan apa? Itu warisannya besar Bu. Saya hanya menyampaikan ini, tapi diuji dulu ya Ibu. Maafkan saya kalau salah. Nah, apa yang terjadi saudara? Bertahun-tahun gitu ya, udah gak pernah ketemu sama orang ini. Kalah terus dalam sidang. Berapa banyak ratusan juta dia harus keluarkan untuk bayar lawyers. Di pengadilan berkali-kali dia stres. Lalu one day ketemu sama saya, dia bilang begini, aku udah habis-habisan Kathy. Semuanya habis. Kenapa kok habis? Saya kalah dalam persidangan. Duit saya udah gak tahulah kemana-mana. Habis duit saya. Orang kalau gak mau mendengarkan itu kayak begini. Udah dikasih tahu kalau engkau melepaskan itu, kan kita tuh kan gak tahu toh. Kalau Tuhan suruh berarti Tuhan itu tanggung jawab saudara. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti tanggung jawab. Kenapa kita suka takut gak punya duit? Kalah dalam persidangan, makin stres, makin kurus, makin frustrasi. Pikirannya duit, akhirnya kalah. Makin apa? Stres, gila. Bertahun-tahun gak pergi ke gereja. Itulah pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan supaya kita itu ngerti instruksi. Tuhan itu kalau ngasih instruksi di awal memang kadang ngeblur saudara. Gak jelas kadang. Tapi ikuti saja tuntunan Tuhan ke mananya. Yusuf sebelum menjadi penguasa tanah Mesir, coba lihat lika-liku kehidupan Yusuf. Dia ditolak sama kakak-kakaknya. Dia dijual, dia dibunuh, hendak dibunuh. Dia dijual kemana-mana. Sampai di rumah Potifar dia diperlakukan tidak baik. Dia dimasukkan ke penjara. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya, gak dipercaya sama yang lain dan lain sebagainya. Tapi karena melihat ketulusan, melihat apa? Instruksi Tuhannya jelas banget. Dia ngikutin apa kata Tuhan. Endingnya Yusuf kemana? Penguasa Mesir di sana. Kalau kita gak mau terima instruksi Tuhan dengan jelas, itulah pentingnya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Salah satunya, kita mengasihi Tuhan, iya. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu mengasihi Tuhan, iya. Tapi yang kedua, kita ngikutin instruksi Tuhan. Tuhan suruh kemana? Sama kayak saya, saudara. Sewaktu saya kehilangan pekerjaan, bisnis ditutup, pasti saya sama kayak Anda semua. Terus saya makan apa Tuhan? Saya makan apa? Tapi karena ngikutin instruksi Tuhan, bisa makan tuh. Saya juga gak kemana-mana cari pinjaman kok. Saya kemana-mana juga gak minta-minta. Berkat Tuhan mengalir tiap hari. Tiap hari saya terima berkat itu tiap hari. Saya gak memusingkan
apa, tagihan saya nggak pusingkan, saya nggak memusingkan apa yang saya makan, saya nggak memusingkan apapun. Bahkan tempat tinggal saja saya nggak memusingkan. Karena apa? Ngikuti instruksi. Makanya mentalnya tetap terjaga kan. Sudah berapa lama saudara saya nggak kerja? Mentalnya tetap terjaga karena apa? Ngikutin instruksi Tuhan dengan jelas. Hati-hati ini yang di ayat yang ke-12. Siapa sangka waktu ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Jangan kalau kita udah terima mujizat, baik Tuhan, saya nikmati dulu berkat-Mu. Nanti kalau udah habis, aku datang kepadamu. Kayak si bungsu yang kehabisan warisan itu. Begitu sudah nggak punya apa-apa, dia udah bangkrut, udah hilang warisannya, dia datang ke rumah bapaknya. Bapak, aku udah kehabisan semuanya. Keadaan boleh berubah, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita semua nggak bisa ngikutin ritmenya Tuhan, maka yang terjadi kesehatan mental kita terganggu. Orang kalau kesehatan mentalnya terganggu, merusak semuanya, saudara. Termasuk hubungan pasangan, termasuk orang tua terhadap anak, gara-gara apa? Mentalnya sakit. Saya melayani seorang ibu, saudara. Ada pasangan suami istri begitu, mereka punya 2 anak. Anak perempuannya cantik, satu-satunya anak perempuan itu cantik, pintar. Pulang dari Amerika, apa yang terjadi saudara anak itu? Anak itu gila. Dia mengalami gangguan mental. Harus dibawa ke rehabilitasi. Penyebabnya apa? Orang tua yang stres. Apa rak mesake? Apa ndak kasihan? Anak harus masuk ke bangsal, anak harus masuk ke rehabilitasi karena kesehatannya terganggu. Penyebabnya apa? Orang tuanya stres. Makanya waktu kita itu, saudara ya, kalau waktu kita itu nggak mau memperhatikan bagaimana cara kita hidup, kesehatan mental itu penting sekali, penting, pakai penting. Berapa banyak pasangan suami istri mengalami perceraian karena apa? Mentalnya nggak dijaga. Anak-anak nih, sekarang ini kan juga begitu toh. Banyak sekali tuh mereka anak-anak. Aduh, saya tuh kalau melihat di depan rumah saya itu anak-anak SD ngomongnya kasar-kasar, kebun binatang keluar semua. Apa yang terjadi waktu di rumah? Siapa sangka ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mentalnya dijaga, saudara. Tadi udah jelas banget toh, penyebab mental terganggu, hati, tidak bisa menahan hati. Yang kedua, bersungut-sungut. Nah, sekarang ayat berikutnya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Perhatikan ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Apakah Tuhan mencobai kita? Never. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Kita yang jatuh dalam pencobaan akibat dosa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan itu pada dirimu sendiri. Omong, saudara, omong. Makanya kalau pengen kesehatan mentalmu terjaga dengan aman, ini ucapkan. Berapa sering saya katakan kalau baca firman Tuhan itu, katakan sampai telingamu mendengar. Supaya ketika engkau mengalami tekanan kehidupan, hatimu terpuruk lagi, engkau mengingat firman Tuhan ini. Diingat lagi. Oh ya, pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa, saudara. Jadi waktu kita mengatakan, aku udah gak kuat lagi, berarti kita yang lebay. Ya enggak? Karena Tuhan udah katakan pencobaannya biasa. Bu, rasanya gak kuat, aku pengen mati rasanya. Engkau yang lebay.
Mentalmu yang ngomong itu. Mentalmu karena gak terjaga dengan aman, makanya ngomongnya dah kuat bu, dah kuat. Ini tandanya mentalnya lagi gak benar. Karena tadi sudah disebutkan, orang yang mentalnya sehat bisa mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang mentalnya sehat bersuka cita dalam segala hal. Ya. Orang yang mentalnya sehat mengampuni seberapa banyak? 70 kali 70 kali. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Orang konseling sama saya, Bu, rasa-rasanya saya pengen bunuh diri aja, Bu. Kenapa kok bunuh diri? Gak ada jalan keluar. Waktu kita datang kepada Tuhan minta jalan keluar, yang terjadi pasti seperti itu. Berapa banyak Tuhan itu melakukan banyak perkara ilahi dalam hidup kita. Kalaupun utangmu numpuk, engkau masih dikasih kesempatan untuk apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Sekarang yang kita hadapi ini, itu tujuannya apa toh? Supaya Anda dan saya punya kehidupan itu berhati-hati sekali. Saya pun juga tahu bahwa kalau saya kerja terus, saya menyibukkan diri dengan pekerjaan saya terus, saya nggak punya waktu untuk Tuhan, saya nggak punya waktu untuk melayani jiwa-jiwa. Karena tujuan hidup saya sudah salah. Makanya diizinkan nol. Supaya apa? Supaya saya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan saya sendiri. Tidak membangun kerajaan Kathy. Tapi biarlah kerajaan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, bukan kerajaan Kathy. Sama dengan kehidupan Anda semua. Kalau sekarang ini engkau lagi ngalamin apapun lah. Saya nggak tahu satu persatu dari yang ikut live ini. Saya nggak tahu kehancuran apa yang sedang Anda alami. Tujuannya cuma satu kok. Kembali ke Tuhan, titik. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, Tuhan katakan. Ini Tuhan yang katakan ya, bukan Kathy. Jadi nanti jangan komplain, ibu sih nggak bisa ngerasain kayak yang saya rasain. Loh, ini Tuhan saya ngomong kok. Bukan Kathy yang bilang loh. Kenapa pada waktu saya tertekan saya bisa mengatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kenapa kok waktu tertekan saya bisa nyanyi kayak gini? Karena saya tahu bahwa Tuhanku pegang kendali. Karena Tuhan pegang kendali. Makanya kalau kita tidak pernah tahu cara kerjanya Roh Kudus, cara kerjanya Tuhan Yesus, kita gak akan bisa mengendalikan diri kita. Dikit-dikit stres terus, marah terus, kecewa terus, gak bisa mengendalikan diri karena tidak kenal siapa Tuhan kita. Makanya waktu tertekan itu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Aku gak peduli dengan apa yang ada di hadapan besok. Karena waktu aku menyembah Tuhan, waktu aku menyenangkan hati Tuhan, Tuhan menyenangkan hatiku. Aku gak perlu minta apapun. Serius saudara, saya gak pernah berdoa untuk kebutuhan saya pribadi. Gak pernah sama sekali saya secara detail, berkali-kali saya sebutin, berkali-kali. Kalau dari ajaran seberang, itu kan kalau misalkan berdoa, engkau berdoa ya 7 hari itu, 9 hari doakan dengan doa yang sama, dibaca dengan doa yang sama. Ngapain seperti itu? Sewaktu kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pun akan nyenengin hati kita.
Menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa? Menjaga mental dengan benar itu menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Bisa bersyukur, bisa bersuka cita, kita bisa nolongin orang, kita bisa memberkati orang, itu menyenangkan hati Tuhan namanya. Gak mungkin Tuhan gak tolong. Balik lagi, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah biasa. Ngomong pada diri sendiri, saudara. Pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Lihat, tidak melebihi kekuatan manusia. Makanya waktu saya kepepet, waktu gak ada jalan keluar, saya tahu ini firman Tuhan, makanya ikutin. Tuhan ngomong apa, ikutin. Ikutin, saudara. Ya, ikutin. Sebab, lihat, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, kita yang bikin kesalahan loh. Kita yang bikin hidup kita hancur. Kita yang bikin kehidupan kita gak baik. Tapi karena Tuhan adalah Allah yang setia, Dia ingin sekali Anda dan saya kembali kepada kasih mula-mulanya Tuhan. Iya enggak? Kembali kepada kasih mula-mulanya Tuhan. Amin. Jadi kalau misalkan ada orang bertanya begini, Tuhan gak tolong bu, Tuhan gak mendengarkan doa saya bu. Ya iya, karena engkau datang hanya karena berkat. Sama kayak bangsa Israel tadi. Pengennya daging, pengennya air, pengennya tempat tinggal yang nyaman. Selama fokusmu berkat, engkau akan menjadi orang yang stres terus-menerus. Selama fokusmu hanya pertolongan, mujizat, berkat, duit, engkau akan menjadi orang yang sangat stres terus-menerus. Hati-hati, saudara. Pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kita, melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan garis bawahi, tidak akan membiarkan. Jadi kalau masih ada yang mengatakan bahwa Tuhan membiarkan saya, pertanda Anda gak baca firman Tuhan. Tapi mana bu, mujizat gak terjadi? Anda tidak baca firman Tuhan. Kenyataannya saya gak sembuh-sembuh bu, Anda gak baca firman Tuhan. Dan tidak melakukannya. Sudah firman Tuhan, jangankan melakukan firman Tuhan, baca saja tidak. Ikuti instruksi Tuhan, itu melalui firman Tuhan, saudara. Ikuti firman Tuhan, ikuti firman Tuhan. Tuhan ngomong apa, ikutin. Kalau Tuhan katakan pencobaan-pencobaan itu biasa, ya ikutin saja. Oh berarti yang aku alami hari ini adalah pencobaan biasa, yang pasti aku bisa lalui. Nah ini namanya ngikutin. Makanya kalau baca firman Tuhan jangan kayak koran. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak meliputi oke. Nah, engkau gak dapat rema. Baca firman Tuhan itu pelan-pelan. Kalau tadi yang pertama tadi itu jangan mencobai Tuhan, itu bikin kesehatan mental terganggu. Jangan bersungut-sungut, itu membuat kesehatan mental terganggu. Berarti ini Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah hal biasa, yang gak melebihi kekuatan kita, berarti Tuhan pegang kendali toh. Nah, ikutin ini saja. Orang kemarin ada komen begini waktu di Instagram saya. Kurang lebih ngomongnya begini. Puji Tuhan, haleluya bu, amin. Tapi akan menjadi lebih bijak nih bu, kalau ibu tidak hanya menyampaikan firman Tuhan, tidak hanya mendoakan, tapi ibu juga kasih tahu lowongan pekerjaan. Kubrak. Oh my God. Dia menggunakan kalimat apa? Akan menjadi lebih bijak bu.
Kalau ibu memberikan lowongan pekerjaan, ini orang kalau kebiasaan cari gampang, cari mudah, nggak mau usaha tuh kayak begini. Udah dikasih clue-nya, udah dikasih pengajarannya, Anda yang praktek tetap aja minta ikannya. Anda tinggal ambil kail supaya bisa dapat ikan. Ya Nek? Alangkah bijaknya ibu. Ibu gak cuma doain dan mengajarkan, tapi ibu kasih juga lowongan pekerjaan. Astaga. Jangan jadi jemaat yang kayak begini ya saudara. Bangsa Israel tuh kayak begini. Kenapa kok dia marah-marah terus sama Tuhan? Gak bisa makan enak lah, gak ada daging, gak ada air, gak ada ini dan gak ada itu. Karena apa? Pengennya enak, pengennya disediakan. Sewaktu kita punya mental maunya disediakan, maaf sekali, mentalmu pasti terganggu. Justru waktu proses, waktu kita melakukan firman Tuhan, lakukan dengan segenap hati, percayalah. Sekalipun mujizat belum terjadi, pintu pertolongan belum ada, mentalmu tetap terjaga, saudara. Mentalmu tetap terjaga. Asalkan tahu caranya. Udah dikasih pengajaran. Lebih bijak lagi, Bu. Kalau doain, ngasih pengajaran, kasih lowongan pekerjaan sekalian, Bu. Pakainya kalimat lebih bijak lagi. Saya tuh membaca tuh sampai, ya ampun, ya ampun. Mau jadi jemaat yang seperti apa kayak begini? Sekalian aja, Bu, saya kasih nomor rekening, Bu. Ibu transfer ke saya. Maunya disediakan. Jangan punya mental yang maunya disediakan. Hati-hati saudara. Kalau dikit-dikit kita itu mentalnya mau disediakan terus menerus. Hati-hati mental pengemis. Jangan tersinggung kalau saya ngomong mental pengemis. Mental pengemis itu apa? Minta terus. Tuhan kasih aku duit. Tuhan kasih aku sembuh. Tuhan kasih ini. Datang kepada Tuhan itu cuma begini aja. Tapi tidak pernah begini. Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di sana, Tuhan. Aku berdoa Tuhan ada kesembuhan. Gak pernah begini. Tapi begini. Tuhan duit Tuhan. Tuhan sembuh Tuhan. Tuhan belum bayar sekolah. Tuhan belum bayar utang. Tuhan belum bayar ini. Tanya kayak gini terus. Ini mental pengemis. Makanya mentalnya selalu gak bisa terjaga dengan aman. Sakit terus mentalnya. Karena begini terus. Tapi kalau engkau pengen mentalmu sehat, tanganmu begini. Bawa doa. Buat orang-orang di tetangga-tetanggamu didoain. Taruh, waktu kita begini tuh naruh benih. Karena kita tidak akan pernah menuai apapun kalau kita gak naruh benih. Ada orang konseling sama saya cuma makan nasi dan garam, Bu. Bahkan terkadang saya gak makan. Saya tanya, engkau nabur benih apa? Boro-boro nabur benih, Bu, kan saya gak bisa makan. Ya iya. Karena buat doain orang aja kamu gak mau. Kamu hanya begini. Makanya gak ada benih yang bisa ditabur. Dan jangan berharap engkau menuai. Karena tanganmu begini terus. Coba, saudara, petani begini aja terus. Tuhan, berikan aku panenan. Tapi dia sendiri gak nabur. Petani stres itu namanya. Gak ada benih yang ditabur. Engkau punya kehidupan, kau gak pernah nabur. Percuma, saudara. Menabur itu bisa menabur doa, bisa menabur persembahan, bisa menabur perhatian, bisa menabur waktu. Itu namanya nabur. Kalau tanganmu begini terus, maaf, yang terjadi mental pengemis. Engkau gak akan pernah terjadi apa-apa. Yang ada engkau akan stres. Coba lihatin aja saudara.
Maaf ya, saya minta maaf sebelumnya. Orang-orang yang pengemis di jalanan itu. Bisa nggak kira-kira mereka itu mendoakan orang-orang? Bisa nggak saudara? Nggak bisa, karena dia mengendalikan dirinya sendiri sebagai peminta-minta. Bagaimana dia bisa mengatakan berkat Tuhan itu dahsyat, minta saja sama Tuhan, sementara dianya begini? Gak bisa. Urapan Tuhan itu turun pada saat apa? Kita melakukan firman Tuhan. Kemarin di saat teduh kita sudah bahas hidup dalam perkenanan dan pengurapan Tuhan. Karena waktu kita hidup dalam perkenanan dan pengurapan Tuhan, maka mental kita jadi sehat. Bu, pertanyaannya kalau saya lagi sakit nih Bu, saya lumpuh nih Bu, saya itu gak punya pekerjaan, saya itu sakit lumpuh, terus jaga mentalnya seperti apa? Ikutin saja Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Waktu engkau sakitmu belum pulih, engkau tetap mengatakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Memang itu di awal-awal gak enak. Tapi waktu engkau mengangkat tangan, waktu engkau sakit, waktu engkau di rumah sakit, engkau mendoakan orang-orang di sekitarmu yang lagi sakit itu. Tuhan, aku berdoa, ada kesembuhan kau berikan buat orang-orang di sana Tuhan, yang lagi sakit itu. Tuhan, aku berdoa ada mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Itu namanya nabur benih. Engkau mengampuni kesalahan orang, itu nabur benih. Engkau memberkati orang yang kesusahan, itu nabur benih. Bahkan waktu engkau mengalami tekanan kehidupan, engkau mendoakan teman-temanmu, mendoakan saudaramu, mendoakan orang tuamu, engkau mendoakan mereka, engkau lagi nabur benih. Maka firman Tuhan ini akan kau katakan, pencobaan-pencobaan yang aku lakukan ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Orang-orang yang terbiasa nabur benih pasti akan bisa membaca ini. Sebab Allah setia dan tidak akan pernah mencobai kita melebihi dari kekuatan yang kita punya. Ini akan bisa kita lakukan waktu kita melakukan firman Tuhan. Sebab waktu kita bisa melakukan ini, pasti mentalmu sehat. Mental kita semua pasti sehat. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Makanya ayat 9, 10 lakukan dulu. Jangan kebanyakan sungut-sungut, jangan kebanyakan mencobai Tuhan. Supaya apa? Supaya kelihatan itu jalan keluarnya. Seringkali kita itu tidak tahu Tuhan menolong kita atau tidak. Seringkali kita nggak tahu itu karena apa? Kita keseringan ngomongnya negatif terus. Coba aja saudara, Anda kalau lagi sakit hati sama orang, Anda duduk sama orang-orang yang penuh dengan sakit hati, kira-kira Anda mengalami pemulihan nggak? Ya enggak. Makin sakitlah itu hatimu. Kalau engkau mengalami sakit, penyakit gak sembuh-sembuh, engkau negatif aja terus, penyakit gak sembuh-sembuh, mati aja lah. Mengalami pemulihan gak saudara? Yonda, coba lihat 12 tahun si wanita itu mengalami pendarahan. Apa yang dia lakukan? Sekalipun dia udah habis-habisan, duitnya sudah gak ada, kesembuhan tidak terjadi, udah 12 tahun dia melakukan itu, gak ada kesembuhan. Apa yang terjadi? Dia ngesot cari Yesus. Ngesotnya itu loh yang diperhatikan Tuhan. Yang kedua, gak cuma ngesot, dia cuma katakan apa? Dengan memegang puncak jubahmu saja ya Tuhan Yesus, aku akan mengalami kesembuhan. Kira-kira memegang puncak jubah itu masuk akal gak saudara? Enggak. Dia mencoba untuk berjalan di atas kemustahilan. Karena dia di hadapan dia ada Yesus. Makanya dia berani mengatakan, aku berjalan di atas kemustahilan. Pegang puncak jubah Tuhan saja, maka aku akan sembuh. Mentalnya sehat. Si perempuan berpenyakit 12 tahun pendarahan ini, mentalnya tetap sehat. Buktinya apa? Waktu dia mengatakan, pegang puncak jubah Tuhan saja, aku akan mengalami kesembuhan. Orang kalau beriman, pasti mentalnya sehat. Orang kalau berani memperkatakan firman Tuhan dan melakukannya, pasti mentalmu sehat.
Firman Tuhan itu tuh bukan afirmasi seperti orang-orang pada umumnya, saudara. Dia adalah firman yang hidup. Ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Makanya kalau baca firman Tuhan itu jangan yang enak-enak. Karena yang enak-enak itu sudah pasti kita terima kalau bagian-bagian yang kita anggap tidak enak itu kita lakukan dulu. Ya, amin saudara. Jangan sampai kita dipagut ular nih, kayak yang ayat yang ke-9 ini. Ya, mereka mati dipagut ular. Karena apa? Banyak bersungut-sungut. Tidak dapat menahan hatinya. Kalau mujizat belum terjadi, pertolongan belum ada, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Waktu kita menantikan Tuhan, kita deklarasikan firman Tuhan tiap hari, kita perkatakan itu, kita melayani orang, kita melayani jiwa-jiwa, mental terjaga aman, mujizat pasti terjadi. Gak mungkin enggak. Amin. Saya sudah selesai saudara ya. Jadi sudah tahu ya, jangan tidak bisa menahan hati, yang artinya jangan marah-marah, jangan kecewa terus. Berdamailah dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan semua orang. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Ya, belajar mengucap syukur dalam segala hal, termasuk engkau yang ditipu. Saudara, engkau pun, kalaupun engkau lagi ditipu sama orang, belajar untuk mengatakan, Tuhan terima kasih, ini salah saya. Waktu engkau ditipu sama orang, tunjuk salahmu dewe. Tuhan, aku merelakan apa itu. Dan sekarang ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan, untuk aku bisa menjaga mentalku dengan sangat baik. Gak mungkin Tuhan gak luluh hati kalau gak kayak gitu. Ya, saudara. Amin. Ayo pagi hari ini belajar. Nanti setelah saat teduh ini kita doa. Setelah itu Anda mengucap syukur lebih lagi di hadapan Tuhan. Pintu terbuka atau enggak, mujizat terjadi atau enggak, biarlah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Biarkan mentalmu tetap terjaga aman, agar supaya waktu kita nyembah sama Tuhan, hati kita tetap enak. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk setiap pengajaran yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat teguran, buat pengajaran yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Kami mau mempunyai mental yang sehat. Kami mau dipulihkan ya Tuhan. Ampuni kami yang banyak bersungut-sungut. Ampuni kami yang banyak marah-marah. Ampuni kami yang banyak kecewa. Tuhan, pulihkan hidup kami. Tuhan, sehatkan kembali kami. Agar supaya kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Agar supaya kami bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur. Agar supaya hati kami berlimpah dengan kebaikan Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Hati kami bergembira oleh karena Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat daripada Tuhan itu. Berkat sukacita turun mengalir bagi setiap kami. Berkat kesembuhan turun bagi setiap kami. Segala roh depresi, segala frustrasi, aku mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan sukacita. Sukacita ilahi turun bagi setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Teduhkan setiap hati. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Setiap hati yang tenang. Setiap hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan akan memberikan kelegaan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang perjalanan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuntun kami sepanjang hari ini. Biar kami lakukan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Segala perkataan kita, hati dan isi pikiran kita diberkati oleh Tuhan. Buanglah setiap sampah kehidupan.
Buanglah setiap kekotoran pikiran dan perkataan yang tidak membangun diri sendiri dan orang lain. Oh Tuhan, urapan-Mu turun memenuhi kami. Sembuhkan kami, pulihkan kami, kuduskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan baru turun memenuhi setiap kami pagi hari ini. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Saudara, banyak mengucap syukur, banyak bersuka cita di dalam Tuhan. Buat mental tetap sehat senantiasa ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Sampai ketemu besok. Amin.